Saudara, dua insiden pendakian terjadi di Gunung Rinjani dalam sepekan terakhir setelah tewasnya pendaki Brazil Juliana Marins karena jatuh di kedalaman 600 meter. Jumat kemarin juga ada warga negara Malaysia yang terperosok di sekitar Danau Segara Anak. Hanya dalam satu pekan, dua insiden pendakian terjadi di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Usai pendaki asal Brasil jatuh dan ditemukan meninggal, seorang warga negara Malaysia, Nazli bin Awang, juga terperosok di dekat Danau Segara Anak, Gunung Rinjani. Evakuasi Nazli berlangsung dramatis dalam gelap malam. Jatuh pada Jumat sore, tim evakuasi berhasil mengangkat Nazli dari kedalaman 200 meter pada Sabtu dini hari. Pria 48 tahun itu menderita luka di bagian kepala dan kaki yang terkilir. Nazli kemudian dibawa ke Puskesmas Sembalun menjalani perawatan. 12 orang naik ke puncak Rinjani. Setelah ke puncak Rinjani, mereka balik lagi mau turun ke Segara Anak. Nah, pas di Segara Anak, mau turun ke Segara Anak, kan orang sering lalu lalang kan dengan porter itu. Yep. Akhirnya terpeleset salah satu orang itu. Tapi cepat ditolong sama teman-temannya. Alhamdulillah sekarang udah di Puskesmas Sembalun. Menurut rencana kan mereka saling mungkin berpapasan kan ramai orang. Nah dia mungkin mau menghindar, terpeleset. Aktivitas pendakian Gunung Rinjani jadi sorotan usai insiden tewasnya pendaki asal Brazil Juliana Marins. Berkat kegigihan tim SAR dan relawan, jenazah Juliana berhasil dievakuasi. Tim evakuasi bahkan harus bermalam di pinggir jurang, kondisi terikat tali agar tidak terperosok ke dasar jurang. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Korban dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Dan karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, awalnya kita ingin melaksanakan evakuasi secepat mungkin dengan menggunakan pesawat heli, dan itu menjadi alternatif pertama. Ternyata karena cuaca tidak memungkinkan korban, akhirnya kita menggunakan transportasi jalan darat untuk kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Evakuasi Juliana sempat terkendala cuaca setelah 4 hari. Jenazah Juliana Marins baru bisa dievakuasi dari kedalaman 600 meter di Cemara Nunggal, Gunung Rinjani. Kita berempat turun di lokasi korban, yang 3 di... Kondisi medan memang sangat sulit ya Pak ya di situ ya? Pasir, batu lepas. Batunya besar apa Pak? Oh iya, besar. Bapak sempat hampir kena? Teman-teman yang dari Basarnas sampai bisa menjangkau korban, kita itu udah dari malam. Kita sekitar 3-4 jam lah. 3-4 jam. Gimana rasanya tidur di atas tebing Bang? Kan kebentungan Bang. Ngeri-ngeri sedap lah. Mencoba. Kenyang tidurnya Bang. Hasil otopsi mengungkap. Dan saat ini kita sudah bergabung dengan Bapak Samsul Padli, anggota Tim SAR Unit Lombok Timur yang kemarin ikut mengevakuasi almarhum Juliana, warga negara Brasil. Halo Bapak. Ya. Selamat malam Mas atau Pak Samsul, bisa mungkin Bapak ceritakan nih kemarin bagaimana proses saat evakuasi jenazah Juliana dengan medan yang sangat terjal dan cuaca yang sangat tidak mendukung di Gunung Rinjani. Kesulitan terbesar yang dihadapi di sana itu apa Pak? Kesulitannya sih karena posisinya korban ya sangat dalam, terus untuk angkor itu kita membuat angkor lagi di kedalaman 400 meter untuk bisa turun menjangkau korban. Oke. Ya, Pak, itu nginep di puncak atau nginep di sana itu berapa hari Pak totalnya Pak? 4 malam 5 hari.
4 malam 5 hari. Itu katanya nginepnya sampai di pinggir jurang ya Pak, sambil terikat ya tali agar Bapak dan kawan-kawan tidak jatuh ke jurang gitu ya? Ya, ya Mbak, begitu. Kita membuat angkor di batu yang kuat. Nah, di sana kita pasang kostil supaya kita aman, tidak jatuh ke jurang. Nah, Pak, kesulitan terbesar yang dialami atau kesulitan terbesar pada saat kita mendaki dari Rinjani itu apa, Pak? Karena kan jalurnya licin, terus batuan lepas, gitu, berpasir. Gitu. Ya. Oh, jadi itu yang harus diwaspadai juga ya Pak oleh para pendaki yang saat ini berada atau sedang mendaki di Gunung Rinjani ya, Pak ya? Ya. Ya. Nah, Pak, Oke, Bapak bahkan sebelumnya di situ juga kemarin warga negara Malaysia ya di Segara Anak itu. Nah, Pak, mungkin ada pesan yang Bapak bisa sampaikan kepada para pendaki yang mungkin ingin mendaki di Gunung Rinjani agar kejadian seperti kemarin tidak terjadi lagi, Pak. Kalau berjalan harus fokus. Ikuti kalau ada guide alangkah baiknya, tapi kalau tamunya 6 harus guide-nya 2. Oke. Ya. Apa fisik yang baik dan mental. Oke. Kalau bulan-bulan atau dalam setahun itu bulan-bulan apa yang sebenarnya harus diwaspadai pada saat kita mau mendaki Rinjani, Pak? Bulan rawan gitu, Pak. Desember kan hujan, udah musim hujan tuh. Desember karena biasa ada badai lah. Kalau Rinjani sih memang tidak tentu. Kondisi cuacanya itu tidak tentu. Bisa musim panas, bisa tiba-tiba hujan badai gitu. Tidak tentu memang kalau di Rinjani itu. Kita prediksi lah. Oke, berarti harus terus update tentang situasi cuaca di sana juga, Pak ya? Ya, Bang. Oke, yang paling penting juga mungkin jangan memaksakan ya, kalau misalnya memang cuaca tidak baik ya jangan dipaksakan, masih ada hari-hari besok lagi. Terima kasih Bapak. Selamat malam Pak Samsul. Selamat malam. Nah, ini apa nih? Kita sekarang mau